Sekar nih. Jangan lupakan janjimu, Rian. Jangan lupakan janjimu. Sekar, makasih ya, kamu baik banget. Iya, aku juga makasih loh Sekar. Jadi bisa hemat duit buat makan siang. Maksudnya, kok makasihnya ke aku? Kan kita udah ditraktir bakso. Iya, ini baksonya. Di luar masih pada ngantri. Traktir bakso? Aku kan baru istirahat, jadi aku belum sempat pesan apa-apa. Aku nggak pernah naktir bakso. Jangan-jangan ini dari pacarmu, Sekar? Oh iya, bisa jadi. Ini dari Komandan Satria. Senangnya Cie yang dapat kejutan dari Ayang. Ayang, apaan sih? Aku sama Satria itu nggak pacaran ya, jangan pada gosip deh. Bukannya kamu lagi deket? Emangnya kalau deket harus pacaran gitu? Kan deket bukan berarti pacaran. Terus siapa yang pesenin ini semua? Gue yang beliin. Kalian makan gih. Loh, ini siapa, Kar? Kamu Jali ngapain sih? Sil banget. Ngenalin diri sebagai bapak aku di depannya Satria, Bella, sama Bu Astari doang sih nggak apa-apa. Tapi nggak perlu kali sampai di depan semua teman-teman suster. Dasar arwah tua caper. Kenalin gue, Rojali, babenya Sekar. Gua tuh beliin bakso buat kalian. Kalian kan suka ngurusin pasien. Jadi dengan makan bakso perut kenyang, kalian sehat, kuat. Oh, babenya Sekar. Makasih ya, Be. Ye. Bang, tapi nggak harus segerobak gitu kali traktirnya. Kan kudu segerobak biar kenyang semua. Mana cukup kalau cuma 2-3 bungkus. Loh, Sekar, tadi katanya Babe. Kok manggilnya Abang? Biasa, kebiasaan di rumah. Babe aku itu tuh orangnya so awet muda. Jadi tuh pengen banget dipanggilnya Abang. Dia suka maksa anaknya di rumah buat manggil Abang gitu. Iya bener. Kalian juga manggil aku Bang ya. So awet muda kan? Udah pada makan, nanti keburu dingin loh baksonya. Makasih ya, Be. Makasih ya, Sekar. Manggilnya Makan. Abang. Baik ya, Bang. Apaan sih Bang? Ngapain sih pakai kayak gitu? Lu kagak percaya gua masih muda. Tak. Ada. Nah, kan? Bukan sakit, belum pemanasan, biasa. Alasan. Kebanyakan gaya sih, udah gak usah so muda. Aku jadi kepikiran deh. Tante ingat gak yang tempo hari tiba-tiba bapaknya Sekar tuh muncul gitu aja out of nowhere. Kan itu aneh banget ya, Tan? Iya, Tante juga bingung. Awalnya kan kita mengira kalau Sekar itu nggak ada silsilahnya kan. Tahu-tahu bapaknya nongol. Kok bisa ya? Itu nggak mungkin, Tante. Ini aneh dan ada kejanggalan. Aku yakin banget nih, ini cuma akal-akalan si Sekar aja. Biar semua orang ngira dia tuh beneran manusia. Soalnya aneh banget kalau memang beneran ada keluarganya, ada bapaknya. Kenapa nggak di kemana-mana munculnya? Ya kan? Ya, bener. Pokoknya kita harus tetap buktiin, Tante, keanehan yang ada di Sekar. Bentar, aku mau cari tahu dulu cara kita ngebuktiin ada makhluk gaib di dekat kita. Emangnya ada? Ada nih. Katanya makhluk gaib akan berubah ke wujud aslinya di tempat sepi. Ketika dia yakin gak ada orang di sekitar mereka dan biasanya muncul dalam wujud aslinya di malam hari, Tante. Aku punya ide. Halo? Saya punya tugas buat kamu. Babe ngapain sih? Pakai dijemput-jemput segala. Pan gue babe lu. Wajar aja gue jemput lu. Kenapa lu bete ya? Pasti udah janjian lo mau dijemput Satria kan? Siapa juga janjian sama Satria. Babe, Kan? Sekar, kamu jadi aku anterin pulang gak? Kan kita udah janjian di chat. Oh, lu udah janjian sama Satria. Pantesan bibir lu manyun mulu dari tadi.
Rese lu ya. Aku heboh kalian lu. Be, udah stop, Be. Jangan salah paham dulu dong. Mas Satria, udah deh sekarang Mas Satria pulang aja. Mas lihat sendiri kan, kalau saya dianterin sama babe saya. Ya udah. Halo Jovi. Lapor komandan, ada balap liar yang harus kita tertibkan sekarang. Ya udah. Saya kesana sekarang. Tunggu ya. Babe. Sekar. Aku duluan ya. Ada tugas penting soalnya mendadak. Lu pergi sono jauh-jauh. Bang, abang tuh kenapa sih? Judes banget kalau sama Satria. Emang gua kudunya begitu sama dia mah. Kalau nggak lu ntar sama nempel. Nggak gitu juga kali. Mau ngapain lu pada? Apaan lu? Maju. Kalian siapa? Bang, jangan! Gue yakin malam ini pasti si Rian menang. Wih, nih dia datang akhirnya. Hen. Wih, siap lo. Lu tuh nggak akan menang lawan gua. Lo gak usah belagu deh. Anak tukang sapu jalan, gak usah ikut-ikutan balapan liar. Mending lo sekarang nyari sapu, lo bantuin nyokap lo nyapu jalanan. Yan, sabar Yan. Jangan sembarangan kalau ngomong ya. Nyokap gua bukan tukang sapu. Gak usah ngeles deh lo. Itu nyokap lo kan. Ibu tukang sapu jalan itu pernah bilang sama gua, kalau lu anaknya. Dia pembukat gua, bukan nyokap gua. Udah, lu ngaku aja deh. Daripada lo dicap anak durhaka. Jelas-jelas kan, ibu tukang sapu jalanan itu nyokap lu. Sumpah, dia bukan nyokap gua. Nyokap gua udah mati. Kalaupun nyokap gua masih hidup, najis gua. Punya nyokap tukang sapu. Petanda gak baik nih. Yaudah kalau gitu kita tunda aja deh balapannya. Alah, bilang aja lo takut kan. Pakai bilang pertanda-pertanda nggak baik. Apa penakut lo? Gua nggak takut sama lu. Ya udah, sekarang kita balapan aja. Ayo. Satu. Dua. Polisi, Jangan pergi! Hei! Jovi, Bayu. Ayo kejar mereka. Kayaknya mau hujan. Apa Rian udah pulang ya? Ya Allah, saya mohon lindungilah anak saya dimanapun dia berada. Kalau nyapu tuh yang bener dong. Nih, pegang. Kalau mobil saya rusak gimana? Emang bisa ganti? Mahal tahu harganya. Maaf non, saya nggak sengaja. Udah deh, pergi deh. Bentar. Halo? Bu, saya lihat mobil ibu di seberang. Dan sesuai rencana kalau TKP sudah dekat. Kalau boleh tahu, rencana mau kita apain dia? Oke, langsung aja dibawa ke tempat yang sudah saya siapkan. Sesuai rencana. Oh ya, Tan. Nanti habis aku anterin Tante, aku langsung pulangnya soalnya aku mau ada rencana besar buat ngerjain sesuatu. Tante ikut ya, Bel. Karena Tante
Tante juga kepengen lihat rencana besar apa sih yang kamu udah siapin buat Sekar. Gak usah tante, nanti kalau berhasil aku langsung lupa. Ya udah oke. Jadi si Sekar mercon yang nyuruh. Bener-bener ini sih gak ada kapok-kapoknya. Mesti gua kerjain nih orang-orang nih. Aduh, angin apa yang besar terus bau lagi. Ih, enak. Aduh. Aneh banget sih. Bau lu, kagak bakal hilang-hilang. Diam lu, berisik tau. Udah, kita cabut. Gua di sini. Ngapain lu di sono? Lu tahu ya, ini semua kerjaan si Sekar mercon. Emang gak ada kapok-kapoknya ya si Bella bang. Udah dikerjain, bukannya tobat, malah makin menjadi. Tenang, udah gua kerjain lagi dia tadi. Tapi sekarang gimana caranya nyari bukti di rumah Satria? Ngapain lu masih diam aja? Cepet berubah jadi laras. Iya bang. Saya nyesel bang. Kemarin udah suruh abang lepasin Bella dari alam lain. Harusnya dia tetap aja lama di sana. Biar dia makin stres. Aku yakin banget, ini pasti tempat Sekar di sini. Karena ini sesuai maps yang dikirim sama anak buah. Sekar? Gimana kamu Sekar? Keluar! Ada ide nih. Cabut yuk, ayo. Bella, kenapa Bella bisa ada di sini? Bella! Dan bawa Rian, si bawa Bella. Kita ke rumah sakit sekarang. Siap, Dan. Bel. Bella. Kamu yang udah bikin celaka saya. Ngaku kamu. Bel, kamu tuh kenapa sih? Akhir-akhir ini halu banget. Jelas-jelas saya itu di rumah sakit ya. Sat, coba deh, kamu perhatiin Bella. Kasian ya Bella. Makin lama dia itu halu. Mama khawatir ini akan pengaruhi hubungan kalian. Nggak ada hubungannya apa yang terjadi sama Bella, sama aku dan hubungan Bella. Lagian, dia cuma pingsan kok tadi. Semoga nggak ada apa-apa. Kita juga bakal diperiksa sama dokter. Bel, kamu tuh tenang bisa gak jangan marah-marah terus. Tadi, waktu aku lagi razia balap liar, aku lihat kamu pingsan. Mungkin kamu keserempet sama salah satu pembalap liar itu. Tapi aku berharap nggak ada luka serius. Tapi tetap aja, aku panik jadi aku bawa kamu ke rumah sakit. Jadi kamu yang nolongin aku, Sat? Makasih, Sat. Aku cuma jalanin tugas aku doang. Makasih ya kamu selalu ada buat aku. Di saat waktu aku sibuk, tapi aku selalu dapat perhatian dari kamu dan Tante Sari. Makasih.
semuanya normal ya Mas. Nanti kalau ada apa-apa, panggil saya aja ya. Mas Rian, kamu kenapa lari dari kejaran polisi? Atau jangan-jangan kamu terlibat dalam balap liar itu ya? Saya nggak terlibat apa-apa kok Pak. Kebetulan saya lagi nyusun skripsi. Nah pas lewat situ ada balap liar Pak. Saya nggak pernah ikut balap liar Pak. Saya cuma lewat. Oke, kalau gitu saya minta HP kamu. Saya akan coba hubungi pihak keluarga. Mas, tadi pihak rumah sakit udah hubungin pihak keluarganya Mas Rian kok. Maaf ya Mas Rian, soalnya tadi kami butuh data pasien Mas. Jadi kami hubungin keluarganya Mas Rian. Paling sebentar lagi keluarganya datang. Terima kasih Sekar. Rian, ya Allah nak, kamu kenapa? Kamu nggak apa-apa kan? Ini. Udah Ibu tenang aja, aku nggak apa-apa kok. Bu, Ibu tenang aja ya. Kondisi Mas Rian baik-baik aja kok Bu. Gak ada patah tulang, gak ada memar, cuma lecet biasa. Bu, kita pulang aja Ibu ya. Lagian juga aku nggak kenapa-napa kok. Ibu kan juga nggak punya uang. Udah Bu, kita pulang aja ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Udah puas Bu, udah puas. Udah puas bikin aku malu Bu. Ibu sengaja kan ngelakuin ini semua supaya aku dipermalukan depan teman-teman aku. Gak kok Bu. Astagfirullahaladzim, Rian. Ibu nggak tahu nak apa yang kamu maksud. Emangnya ibu tuh salah apa? Salah apa? Ibu yang bilang kan ke teman-teman aku kalau aku ini anak ibu. Bu, ibu tuh harus sadar Bu. Ibu itu cuma tukang sapu jalanan. Selama ini aku udah sabar Bu. Aku udah terima. Aku udah terima takdir kalau aku dilahirkan dari rahim tukang sapu jalanan. Tapi kenapa ibu mempermalukan aku di depan teman-teman aku Bu? Aku benci sama ibu. Rian, ibu nggak ada maksud apa-apa nak. Ibu cuma jawab teman-teman kamu aja, nanya sama ibu. Allah. Ya Allah, kenapa ya Rian itu makin lama makin sulit aja diarahin. Aduh, perutku sakit lagi. Mungkin aku dari pagi lupa sarapan. Deh, Nah, lagian apaan sih pakai diantar-antar segala? Orang saya biasanya jalan sendiri. nah gua kagak percaya sama lu. Lu ngomongnya aja sendiri. Sampai di rumah sakit, lu pasti berdua-duaan sama si Satria. Gua kagak demen lu berdua-duaan sama si Satria, deket-deketan gitu. Bahaya. Bu, Ibu. Bu jangan terlalu diforsir dong kerjanya. Lagi panas lagi. Ibu nggak apa-apa, cuman ibu lupa. Ibu belum sarapan dari pagi. Oh, ini Bu. Ini saya ada roti. Bisa buat ganjelan dulu ya Bu. Ibu makan dulu baru kerja lagi. Nggak usah nak, nggak usah. Ibu hanya fokus memikirkan cari uang buat skripsinya anak ibu. Ya udah Bu. Makan dulu ya. Iya nak, ya nak. Woi, kenapa lu? Muka ditekuk gitu. Sedih ya? Ingat sama ibu lu? Sama. Gue juga kangen sama ibu lu. Bu, minta uang dong. Motor aku rusak. Ibu nggak ada uang nak, nggak punya. Alah, ibu pasti bohong kan? Mas Rian. Kamu jangan kasar dong Mas. Ini Bu Marni ibunya Mas Rian. Dosa Mas, durhaka. Lo bisa diem nggak? Gak usah kecampur. Yaudah, nih, ini kan yang kamu mau. Tapi kamu inget ya, 40 hari kamu nggak boleh lagi ikut balapan ya nak.
Kamu harus fokus dengan skripsi kamu. Bulan depan kan kamu sidang. Iya, bawel. Woi, kurang ajar banget tuh anak. Masa ibunya sendiri dipalak? Wah, bener-bener ya. Jana tuh anak. Gua kutuk lu, kalau perlu gua kutuk jadi batu. Bang, ingat lagi jadi manusia, lagi jadi orang. Jangan emosian kayak gitulah. Nah kalau emosian nih bisa darah tinggi, bisa stroke terus meninggoy lagi. Mau? Bisa aja lu, menengok. Iya. Untung gua ngangkat anak lu ya. Siapa juga yang mau diangkat sama abang jadi anak? Gak ada yang mau. Woi, si bagus gua mau jadi bapak lu. Tapi untung juga gua dipanggil babe ya, bukan dipanggil opa. Rian, ini motor. Kamu dapat motor ini dari mana, Nak? Kamu nggak nyolong kan? Apa, Bu? Nyolong? Aku nggak mungkin nyolong, Bu. Aku pakai duit sendiri. Udah, Bu, tenang aja sih, Bu. Terus uang yang ibu kasih mana? Kamu bilang kan buat benerin motor, tapi ternyata kamu beli motor ini. Udah deh, Bu. Ibu nggak usah banyak nanya, Bu. Berisik tau nggak? Ibu nggak perlu tahu aku dapat uang dari mana. Rian, kamu jujur sama ibu, Nak. Kamu beli motor ini uang dari mana? Bu, berapa kali aku bilang? Ini duitku sendiri, Bu. Lagi ntar malam aku mau balap liar, Bu. Dan kalau aku menang, aku dapat uang banyak, Bu. Udah, Ibu tenang aja. Nggak boleh, Nak. Kamu nggak boleh ikut balapan liar. Kamu nggak boleh ikut balapan liar, Nak. Rian, ibu larang kamu, Nak. Ibu Nggak bisa boleh diem ikut. Kamu nggak boleh ikut balapan liar, Rian. Rian, jangan, Nak. Jangan. Ah! Rian, jangan pergi, Nak. Rian, astagfirullahaladzim, ya Allah. Rian. Ya ampun, Bu Marni, saya bantu obatin ya, Bu. Iya, Bu. Kenapa namaku ada di nisan ini? Siapa yang buat? Aku yang buat, Bu. Rian, kenapa kamu buat nama ibu ada di nisan ini? Kenapa? Karena aku mau Ibu mati. Rian. Rian. Nah, satu lagi, Bu. Kalau Ibu melakukan hal yang sama, mempermalukan aku di depan teman-teman aku nggak akan segan-segan untuk ngurung Ibu. Astagfirullahaladzim, Rian. Dan satu lagi, Bu. Teman-teman aku taunya Ibu udah mati. Astagfirullahaladzim, Rian. Ya Allah, kenapa aku mimpi Rian mau membunuh aku ya? Padahal kan aku ibu yang melahirkan dia. Rian, kamu di mana, Nak? Rian. Bu Marni udah bangun. Diminum dulu, Bu, tehnya. Tadi waktu habis diobatin tangannya, Ibu langsung tidur. Terima kasih ya. Tapi Ibu lihat Rian nggak? Rian di mana ya? Lihat nggak Rian? Udah, Ibu nggak usah mikirin Rian lagi. Anak itu udah durhaka sama Ibu. Tadi dia sempet datang sebentar, terus pergi lagi. Katanya mau ikut balapan liar lagi, Bu. Ya Allah, Rian. Saya harus cegah Rian ikut balapan liar, Bu. Tapi Bu, Ibu kan belum sehat, nggak usah, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Saya nggak peduli. Saya sebagai orang tua, hanya ini yang bisa saya lakukan. Saya harus mencegah hal yang buruk terhadap Rian. Saya harus cari Rian, Bu. Saya Jangan, harus cari Bu. Rian. Bu Marni, nggak usah, Bu. Bayu, tolong lebih cepat, Bayu. Saya nggak mau dia bisa lolos lagi kali ini. Siap, Don.
Dia bawa motornya makin brutal, Dan. Dia terpancing. Rian, kamu janji nak katanya nggak ikut balapan lagi. Dan, dia belok ke gang kecil. Mobil nggak bisa masuk, Dan. Gak apa-apa, kita maju aja ke arah selatan. Kita potong dari sana. Siap, Dan. Rian, Bu, ibu ngapain sih pakai nyebrang segala? Ketabrak kan? Rian, tolong. Rian, Ah, bodo amat ah. Rian. Ini kan bubar nih. Cukup, berhenti. Bayu, stop. Dia jadi korban lari nih. Siapa itu? Ayo kita lihat. Pak polisi. Iya, Pak. Polisi. Bu! Ibu, ibu harus bertahan ya, Bu. Saya akan tolong ibu. Saya janji saya akan selamatkan ibu. Tolong saya, nak. Saya akan tangkap pelakunya sampai dapat, Bu. Tapi sekarang saya mohon sama ibu, ibu harus kuat. Ibu harus bertahan. Ya. Rian. 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 Rian, di mana kamu, nak? Ibu kangen, nak. Bu, Ibu istirahat dulu ya, Bu. Sebentar lagi pasti Mas Rian datang. Rian. Rian, kamu di mana, nak? Di saat terakhir pun masih anaknya yang Bu Marni pikirin. Padahal anaknya suka maksa-maksa ibunya, sering bentak. Dunia emang aneh ya. Seorang ibu gak pernah bisa benar-benar berhenti mencintai, bahkan ketika disakiti anaknya. Itulah seorang ibu. Mau seberapa bandel yang anaknya berikan, seorang ibu akan selalu menjaga anaknya. Bukan sepanjang nafas, tapi sewaktu jadi arwah pun, dia terus menjaga. Tapi kenapa ya, Bang? Yang baik yang selalu disakitin. Ibu kayak Bu Marni sering disakitin sama anaknya. Ibu saya meninggal karena dibakar hidup-hidup sama Juragan Brata. Semuanya sama aja. Aduh, lu kenapa? Kangen sama ibu lu? Bu Marni, sebentar lagi obatnya datang. Ibu pasti sembuh. Rian. Bu Marni? Dok? Dokter? Dok, pasiennya drop, Dok. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga Mas Rian tahu betapa sayangnya Bu Marni sama dia. Ya, sudah waktunya dia pulang. Daripada dia hidup dengan anak yang durhaka, sekarang dia lebih tenang. Hei, siapa lu? Aduh, seru siapa? Enggak. Ini pasti gua halusinasi. Ini karena gua kecapean dikejar sama polisi. Ya. Kira-kira ibu mati nggak ya? Tapi kalau ibu mati, gua nggak harus pura-pura lagi depan teman-teman gua. Karena teman-teman gua tahu kalau ibu gua tuh udah mati.
Jangan lupa janjimu, nak. Suara ibu. Jangan lupa janjimu. Bikin gua deg-degan aja. Gue pikir lu tadi udah ketangkep polisi. Ente berdua kayak baru kenal gua aja kemarin. Gua nggak mungkin ditangkap polisi. Widih, keren banget tuh. Raguin gue. Tempat buat nyimpen motor gue tuh di mana ya enaknya? Nyimpen motor? Emang motor lu kenapa? Kan nggak apa-apa ya? Tadi waktu gue diincar sama polisi, tuh plat nomor gue udah diciki sama polisi. Diapalin nih, warna-warnanya juga diapalin sama dia. Jadi ini motor harus disimpan. Ya udah, lu bawa aja motor lu ke bengkelnya si Baron. Di sana banyak kok motor-motor balap juga. Aman dah pokoknya. Woi, bengong aja. Nih, gue bawain apa nih? Roti. Sebelum si Satria bawain lu roti, gue udah bawain roti. Sama kopinya sekalian, no. Nih, pegang. Kasih ya, Be. Kasihan ya, Be, Bu Marni. Di saat-saat terakhirnya, dia tuh masih loh, Be, nyebutin anaknya. Padahal anaknya durhaka banget sama dia. Saya nggak nyangka banget, Be. Untung aja, kemarin saya sempat minta nomor teleponnya. Saya coba telepon kali ya. Siapa tuh? Alah, nggak penting. Salah sambung. Salah sambung aja. Kenapa nggak diangkat sih? Padahal Mas Rian kan harus tahu kalau ibunya udah nggak ada. Ya udah, Be. Tapi duluan aja. Saya mau lanjut kerja dulu. Makasih ya udah bawain saya roti enak dan nemenin saya. Bilang sama si Satria, kalau dia mau bawain roti, nggak usah gitu. Lu udah punya pabriknya, bilang. Iya. Ya udah. Itu kan sapunya Bu Marni. Nyapu gini hari. Woi, ngapain lu situ? Bu Marni. Bu, kenapa Ibu nangis? Apa yang Ibu tangisin? Ibu masih sedih karena ninggalin Rian. Kenapa Rian, Bu? Ibu masih kepikiran Rian ya? Bel, gimana kondisi kamu? Udah mendingan kok, saya cuma agak sedikit pusing aja. Bel, nih Tante bawain kamu bunga. Kamu makin semangat dan cepat sembuh. Makasih ya Tante, aku suka banget bunganya. Aku pajang di sini ya. Kenapa belum dimakan? Lapar gak? Nggak terlalu sih. Tapi harus makan ya. Aku suapin. Harus dipaksa makan, Bel. Bagaimanapun juga kan nggak mungkin kamu minum obat tapi belum makan. Kamu masih ingat ya ternyata caranya nyuapin aku. Aku yakin pasti Satria masih ada perasaan kan sama aku. Perhatian ini pernah aku rasain saat aku pacaran sama Satria dulu.
Satria mana sih? Kok lama banget nggak datang-datang juga. Bella? Hei, aku terlambat. Bella? Hei, kamu sakit? Kok bibir kamu pucat gini? Sedikit aja kok, cuma pusing doang. Apanya yang sedikit sih, Bel? Kamu gak bisa bohongin aku loh. Kamu juga gemeter gini sih, Bel. Kamu kenapa? Kok nangis? Gak enak ya? Enggak, aku cuma inget masa-masa kita dulu. Kamu care banget sama aku. Kamu nyesel gak sih, Sat? Pernah seperhatian itu sama aku? Gak pernah, Bel. Aku gak pernah menyesal. Karena aku emang sayang tulus sama kamu saat itu. Apakah rasa sayang kamu ke aku bisa aku rasain lagi sekarang? Aku yakin masih ada harapan buat aku buat dapetin hatinya Satria lagi. Aku senang banget melihat Satria yang udah melunak sama Bella. Semoga ini jadi awalan dari jalan terwujudnya rencanaku menikahkan Satria sama Bella. Kayak ada yang nyapu. Bu, ibu ngapain sih di sini, Bu? Mau bikin aku malu lagi depan teman-teman aku. Udah, Bu, ibu pergi aja, Bu. Rian, jangan balapan lagi, nak. Ibu pergi deh, Bu. Pergi, Bu. Yan. Dari tadi gue liatin, lu ngomong sama siapa sih? Iya kayak orang gila lu, Yan. Perasaan tadi ada ibu di sini. Kok sekarang nggak ada? Ibu pergi kemana ya? Cepet banget ngilangnya. Kamu ingat sama janji kamu. Kamu janji selama 10 hari kamu tidak ikut balapan. Itu jasadnya si Marni, kok belum diserahin ke keluarganya? Saya bingung bang, mau dipulangin kemana? Saya nggak tahu alamat Ibu Marni. Terus ini anaknya dari tadi saya telepon gak diangkat-angkat. Tapi gue pikir juga tuh anak durhaka begitu. Mana peduli ibunya mati juga. Tapi tetap aja bang, anaknya itu harus tahu soal meninggalnya Bu Marni. Apalagi ini korban tabrak lari. Jovi, Bayu, berapa total sepeda motor yang kamu dapat? Ada beberapa unit, Komandan. Selebihnya berhasil kabur, termasuk motor yang menabrak Bu Marni. Itu poin penting. Saya nggak mau tahu secepatnya pelaku tabrak lari Bu Marni harus kalian berdua dapatkan. Siap, Dan. Siap, Komandan. Kami akan menyelidiki dan menyisir TKP. Sekalian kami juga akan mencari CCTV terdekat dengan tempat kejadian tabrak lari kemarin, Komandan. Ya, harus. Lakukan secepatnya. Siap, Komandan. Permisi Mas Satria. Sekar. Silakan duduk. Mas Satria, saya mau lapor Mas soal Bu Marni. Tapi sampai sekarang keluarganya belum ada yang jemput. Bahkan nggak bisa dihubungin. Ya, itu nanti akan ditindaklanjuti. Kenapa? Kamu masih nuduh saya? Mas, jelas-jelas Bu Astari itu yang nuduh saya kalau saya itu bikin Bella pingsan di jalan. Mas udah cek belum CCTV-nya? Biar Mas bisa tahu siapa yang udah bikin Bella pingsan. Sekar, saat ini aku punya kasus penting yang harus aku tangani.
ketimbang aku harus ngurusin soal Bella. Aku juga bingung sama kamu. Kamu sama mama itu sama-sama kayak anak kecil. Salah-salahan, berantem. Tugasku terlalu banyak. Kamu permisi dulu. Terima kasih ya Mbak atas informasinya. Sama-sama, Mas. Kok ada polisi di sini? Mereka nggak boleh tahu kalau gue yang nabrak ibu. Misi Pak. Pak, ini ada apa ya? Mas ini dari pihak keluarga atau anak Ibu Marni jangan-jangan? Saya anaknya Ibu Marni. Jadi begini, Ibu Marni meninggal karena menjadi korban tabrak lari. Apa? Ibu saya meninggal. Sebelumnya kami pihak kepolisian sudah berusaha untuk membawa Ibu Marni ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Tapi maaf, nyawanya juga tidak tertolong. Baguslah. Tua bangka itu akhirnya mati juga. Punya ibu, tapi bikin malu terus. Kamu harus tanggung jawab, Brian. Jangan-jangan arwah ibu gentayangan. Mas Rian, apa Mas Rian terlibat dalam balap motor semalam? Enggak, Pak. Nggak mungkin saya ikut balap liar, Pak. Saya aja baru pulang. Nyusun skripsi, Pak. Sebentar lagi saya sidang. Jadi saya nggak mungkin ikut balap liar. Kalau begitu saya permisi dulu ya. Ibu! Ibu kenapa ninggalin Rian, Bu? Rian udah gak punya siapa-siapa lagi, Bu. Ibu. Rian udah gak punya siapa-siapa lagi, Bu. Mas Rian, saya turut berduka cita ya, Mas, atas meninggalnya Bu Marni. Mas Rian yang tabah dan kuat ya. Suster, kenapa ibu ninggalin aku secepat ini, Sus? Sebelum Bu Marni meninggal, Mas, dia selalu nyebutin namanya Mas Rian. Bu Marni selalu mikirin Mas Rian. Bu, aku minta maaf, Bu. Selama ini aku suka ngelawan sama ibu. Aku anak durhaka, Bu. Aku minta maaf, Bu. Mas Rian, ikhlasin kepergiannya Bu Marni ya, Mas. Saya janji demi ibu saya akan berubah, Sus. Saya janji, Sus. Saya nggak akan balapan liar lagi. Semoga niat baik Mas Rian itu bisa tercapai ya, Mas. Ibu. Sebenarnya Bu Marni manggilin Mas Rian di saat terakhirnya itu
Karena kasihan sama anaknya atau karena marah sama anaknya? Itu tua bangka udah mati masih coba nyerang gua. Asal lo tahu ya tua bangka, gua cuma pura-pura sedih nangisin lo biar nggak ada yang curiga kalau gua yang udah nabrak lo sampai mati begini. Kamu harus tanggung jawab. Kenapa kamu ibu? Bu, lepasin Bu! Kamu harus tanggung jawab, Rian. Tolong lepasin! Lepasin! Jangan lari kamu, Rian. Bu, lepasin Bu! Lepasin! Lepasin, tolong! Mas Rian? Ada apa, Mas? Saya nggak kenapa-napa. Tadi Mas Rian teriak-teriak minta tolong dan lepasin. Mas Rian pegang tangan, maksudnya? Tadi tangan saya kesemutan sus. Jadi sulit digerakin makanya saya minta tolong. Mungkin saya terlalu stres karena ibu saya meninggal. Aku ngerasa ada yang disembunyiin sama Mas Rian soal hubungan dia sama ibunya. Kok aku mendadak ngerasain hawa dingin ya di sini? Kayaknya ada arwah di sini. Tapi aku nggak boleh berubah di depannya Mas Rian. Mas Rian, kalau gitu saya pamit dulu ya Mas. Assalamualaikum. Bang, saya ngerasa gelagat aneh dan mencurigakan dari Rian. Dia masa takut bang sama jenazah ibunya sendiri. Apa si Rian yang bikin ibunya meninggal? Masih belum diketahui bang siapa yang nabrak Bu Marni. Jadi kita belum bisa nyimpulin. Polisi juga belum tahu siapa pelakunya. Kalau gitu kita harus bantu polisi untuk cari tahu siapa pelakunya. Abang denger nggak? Kayak ada suara orang lagi nyapu. Nyapu gini hari. Yang nyapu gini hari kalau nggak orang gila, kagak ada kerjaan. Arwah. Bu Marni? Marni. Kayak nama asisten gua dulu, Marni. Bang. Bu Marni kenapa nangis seperti itu, Bu? Apa karena ninggalin Rian sendirian ya, Bu? Bu Marni tenang aja ya. Ibu yang ikhlas. Rian bisa kok, Bu, hidup sendiri sepeninggalan Ibu. Jangan lupakan janjimu, Rian. Jangan lupakan janjimu. Jangan lupakan janjimu. Janji. Emang lu janji sama dia? Janji apaan? Saya nggak tahu, Bang. Bel, Tante seneng deh. Akhirnya kamu udah baikan terus boleh pulang. Aku juga senang banget Tante. Makasih ya Tante, udah bawa Satria kesini buat jemput aku juga. Loh, Satria itu kan calon suami kamu. Jadi emang tugasnya Satria buat ngejagain kamu, terus care sama kamu. Ya kan, Sat? Mas Satria,
tolong jangan lupa ya Mas. Cek CCTV jalanan sama cek CCTV rumah sakit biar Mas Satria tahu siapa yang nyelakain siapa. Emang kamu siapa nyuruh-nyuruh Satria? Hah? Berani kamu nyuruh anak saya? Anak saya itu polisi profesional, dia tahu kok siapa yang salah. Gak usah so ngajarin deh kamu. Saya cuma ingetin aja, Bu. Alasan kamu aja, kamu tuh emang bener-bener mau ngeganggu hubungannya Bella sama Satria ya? Kamu tuh emang bener-bener harus sendiri pelajaran ya? Tante, udah. Tante nggak usah diperpanjang semua masalahnya ya. Kita ambil sisi positifnya aja. Kan karena aku pingsan di jalan, Satria jadi lebih care sama aku. Apapun itu, aku mau semuanya baik-baik aja. Nggak usah ada ribut-ribut, apalagi di rumah sakit. Rasain kamu sekarang. Emang kamu doang yang bisa bohong? Aku ini jagonya. Yaudah yuk, bagi kita bos. Ayo, Sekarang aku permisi. Baguslah. Itu Bangka cepet dikuburin. Biar gue terbebas dari halusinasi kayak semalam. Berapa ini? Mas Rian gak apa-apa? Iya mas. Gak apa-apa kok. Dilanjut aja mas. Mas Rian harus bantu angkat. Siapa tahu jadi lebih ringan. Ayo mas. Iya mas. Mas. Ayo mas. Ayo mas. Akhirnya sekarang gue gak ada yang ngelarang-ngelarang lagi. Gue bebas bersenang-senang. Ibu udah lumayan nih duit layatan nih. Bisa buat gue taruhan. Iya bener. Ntar kalau menang 2 kali lipat jadinya. Lumayan. Rian, dosa kamu itu loh. Duit melayat dipakai buat enggak. Duit melayat itu kan harusnya dipakai buat tahlilan. Gosip aja lu. Urusin aja hidup lu. Bener-bener kamu ya dasar anak durhaka. Ngomong apa? Mau gua tabok mulut lu? Tuh. Nyinyir aja lu. Bikin mood gua berantakan aja. Rian. Ibu. Rian. Gak. Gue pasti halusinasi nih. Nggak mungkin ibu. Kok tembus? Hah? Ini repot aja sih. Kok aku tiba-tiba di kuburan ibu? Hah? Ibu? Kamu janji selama 40 hari nggak ikut balapan liar. Kamu udah membunuh ibu. Kamu anak durhaka. Bu, aku minta maaf, Bu. Bu. Ran, gimana motor gua? Udah kelar belum? Beres dong. Tunggu Abi dulu. Ron, motor gua masukin lagi. Udah aja. Udah jangan babel, udah masukin dulu. Masukin.
Rian? Pak Satria, tumben kesini. Iya, saya mau taruh motor kantor, lagi mau diservis. By the way, saya minta maaf sama kamu ya. Sampai detik ini, saya belum berhasil menangkap pelaku tabrak lari ibu kamu. Iya mas, nggak apa-apa kok. Saya ngerti kok Mas Satria mungkin sibuk. Saya harap kamu bisa bersabar. Dan saya janji, kami pihak kepolisian nggak mungkin tinggal diam begitu aja. Kami terus berusaha. Yaudah, kalau gitu kami permisi dulu ya. Iya mas. Ayo, Javi, ayo. Non, ayo keluarin. Nih, motor udah aman. Ini bisa dipakai balapan lagi. Ron. Gue minta tolong sama lo ya. Ini kan motor gue warna putih. Gue minta tolong banget. Lo ubah warnanya ya. Terserah mau warna apa aja. Jangan putih kayak gini ya. Dah, kan dari kemarin bilang biar sekalian gue kerjain. Tuh kan, bawel kan. Udah gue bayar loh. Gue tambahin ya nanti. Ya? Iya. Ya? Iya. Udah kalau gitu gue tinggal ya. Iya. Thank you, Ron. Yuk. Bang, ini saya mau ngambil barang. Ada yang ketinggalan di bagasi motor. Oh, silakan mas. Belum saya buka juga kok motornya. Ayo deh ya. Ya. Hai. Mas, ini motor siapa ya mas? Keren juga nih. Ya, saya punya temen pengen tipis-tipis lah, dirubah dikit. Saya punya CS. CS. Dompet gua ketinggalan. Udah. Oke bang. Single ya? Yuk. Bu Marni udah dimakamin. Tapi kok Mas Rian gak ngadain tahlilan ya buat doain ibunya? Kasihan Bu Marni kalau nggak didoain sama anaknya. Aku ngerasain hawa dingin. Ada arwah gentayangan pasti di sini. Aku harus berubah jadi Laras. Tapi aku harus pastiin di sini nggak ada CCTV. Siapa itu? Ada orang? Perasaan tadi ada orang deh. Bang, abang juga ngerasa nggak ada arwah gentayangan di dekat sini? Iya, ini arwah sepertinya belum selesai urusan di dunianya. Bu Marni, Bu, kenapa ibu masih gentayangan kayak gini? Apa ibu masih belum bisa ngelepas Rian? Mana anak saya? Jangan lupa janjimu, nak. Janji apa, Bu? Nanti kita tanya si Rian, dia janji apa sama ibunya. Ibu kenapa sih, Bu? Udah mati pun gak bisa bikin bahagia aku. Gak ada harta warisan yang tinggalin buat aku. Udah mati pun bikin aku sengsara, Ibu. Bikin sial. Apa gue jual aja rumah ini? Untung aja gue udah nilep duit taruhan balapan. Jadi sementara ini, gue bisa pakai duit ini buat senang-senang. Sampai rumah ini laku. Permisi. Permisi, Mas Rian. Suster Sekar. Suster ngapain kesini, Sus? Saya kesini mau ingetin Mas Rian untuk bikin acara tahlilannya Bu Marni.
Soalnya kan mendoakan orang tua kita yang udah meninggal itu sebagai bukti bakti kita sebagai seorang anak, Mas. Saya nggak mau, Sus. Lagian juga saya nggak punya uang kok. Loh, Mas, itu uangnya siapa? Itu Mas Rian punya uang. Berarti Mas Rian bohong dong kalau nggak punya uang untuk bikin tahlilan. Mas, adain tahlilannya untuk Bu Marni. Iya udah, nanti saya buat tahlilan. Tante seneng deh Bel, akhirnya kita bisa deket lagi. Dan hubungan kamu sama Satria udah membaik. Tante tau gak sih, secara nggak langsung ini tuh gara-gara Sekar juga tau gak sih? Kamu tuh emang paling jago buat memancing emosi orang. Dan yang terpenting adalah poinnya, Sekar nggak berani lagi ngegangguin hubungan kamu sama Satria. Ya kan? Aku berharap makin Bella anggap Satria jadi hero-nya, makin Bella dibutakan cintanya ke Satria. Dengan begitu, aku akan lebih mudah buat aku bikin Bella mihak sama aku. Saat tiba waktunya untuk balas dendam ke keluarga Bella, terutama papanya Bella. Tante, kita cari tahu lagi yuk tentang Sekar. Apakah dia beneran hantu apa bukan? Aku mau browsing lagi ya. Oke. Nih, lihat tuh, Bang. Tante udah pernah lihat belum sih Sekar di cermin? Kayak gimana dia? Tante sih nggak terlalu memperhatikan dalam hal itu ya Bel. Nah, pas banget nih. Kita harus coba lihat Sekar di cermin. Apakah dia kelihatan atau enggak? Setuju. Ini apaan nih? Itu charger, Bang. Ini cuma kartu. Ini tiket parkir. Ini apaan nih? Itu bedak. Ini buku apaan nih? Ini notes. Udah, Bang, jangan berantakan, nanti Bella curiga. Kita rapiin aja biar ini. Kamu masukin ke tempatnya lagi yang benar. Bu Marni? Itu Bu Marni, Bang. Kekuburanku. Kekuburanku. Permisi, Mas Rian. Mas Satria, ada perlu apa ya datang ke rumah saya malam-malam? Jadi gini, Mas Rian. Kami ingin memberikan informasi perihal kasus tabrak lari yang menimpa Ibu Marni. Kami juga ingin menyampaikan permohonan maaf. Sampai saat ini kami belum dapat petunjuk tentang siapa kira-kira pelaku tabrak lari Ibu Marni. Tapi Mas Rian tenang aja ya. Saya dan tim nggak mungkin tinggal diam. Kami akan terus bergerak. Mas Satria, kalau bisa kasus ini nggak usah diperpanjang lagi, Mas. Saya udah ikhlas. Ibu saya udah tenang di sana, Mas. Saya nggak mau ungkit-ungkit lagi, Mas. Mas Rian yakin sama apa yang barusan Mas Rian omongin? Maksud saya, Mas Rian nggak mau pelaku tabrak lari tersebut mendapatkan hukuman yang setimpal. Nggak perlu, Mas. Kalaupun pelakunya tertangkap, ibu saya nggak akan hidup lagi, Mas. Saya minta tolong, kasus ini ditutup aja, Mas. Ya, kalau memang keinginan pihak keluarga seperti itu, apa boleh buat. Kami dari pihak kepolisian akan bantu untuk mencabut laporannya dan menutup kasus ini, Mas. Makasih ya, Mas ya. Ada yang mau diomongin lagi? Kalau enggak, saya mau beberes rumah, mau istirahat. Oh, sudah cukup, Mas. Terima kasih untuk waktunya. Kami permisi untuk pamit. Sebentar, Mas Rian. Ini motor Mas Rian. Iya, Mas, itu motor saya.
Ada apa ya? Oh, enggak mas. Keren motornya mas. Kayak motornya Aditya Suryo gitu mas. Keren. Kemarin saya sempat lihat motornya di bengkel. Lagi di servis. Sama lagi... Oh, itu variasi mas. Keren sih jadinya. Kemarin juga saya servis motor saya di bengkel. Ya cuman nanya itu aja sih mas. Keren banget motornya mas. Kalau gitu, kami pamit. Makasih mas. Permisi. Mari mas. Untung aja mereka nggak sadar. Gua harus pergi dari sini sebelum mereka curiga. Rian. Ibu pergi, Bu. Bu, jangan ganggu aku terus, Bu. Ngakulah, Nak. Enggak. Aku nggak akan ngaku, Bu. Aku nggak mau di penjara. Bu, Ibu pergi sekarang, Bu. Pergi. Bang, dari kemarin kita nyari siapa pelaku tabrak lari Bu Marni. Ternyata anaknya sendiri, Bang. Buset kan bucu buneng. Anak lu raka banget. Bocah beginian nih, hukumannya kagak cukup di penjara. Harus dikutuk. Saya akan cari cara, Bang, untuk bilang sama Satria. Ada-ada aja nih motor. Ibu. Mengakulah, Nak. Biar Ibu tenang. Sampai kapanpun, aku nggak akan ngaku, Bu. Mengakulah, Nak. Aku mohon sama Ibu. Ibu pergi, Bu, sekarang, Bu. Pergi. Mengakulah, Nak. Bu Marni. Bu Marni. Bu, kenapa Ibu nggak bilang dari awal kalau anak Ibu yang celakain Ibu? Anakku. Anak lu tuh udah durhaka. Kita bakal belain lu biar lu tenang. Tapi satu-satunya cara anak lu tuh harus dihukum. Anakku. Saya paham Bu Marni. Ibu pasti sangat kecewa kan? Karena anak yang dulu terbentuk dari segumpal darah di rahim Bu Marni sekarang justru menumpahkan darah di kematian ibunya sendiri. Seburuk-buruknya anak kita, kebenaran yang harus didahulukan. Biar anak lu dapat ganjaran yang setimpal atas kematian lu tuh. Semoga di kemudian hari dia bisa menjadi orang yang lebih baik. Anakku. Kami mendapatkan rekaman hasil CCTV ini di toko seberang TKP. Saat kami olah TKP, tokonya tutup. Jadi kami tidak bisa mengambil rekaman CCTV-nya, Dan. Baru tadi pagi pemilik toko pulang dari luar kota, Komandan. Jadi kami baru bisa ambil rekaman CCTV-nya. Motor ini, Dan. Motor ini adalah motor yang selama ini kita incar, Komandan. Kita sempat melihat motor ini di bengkel yang sama saat kita menservis motor juga, Komandan. Terus? Saya yakin, Komandan, motor ini sama dengan motor Rian yang sudah dia modifikasi, Komandan. Permisi.
Bisa saya bertemu sama pemilik bengkel ini? Saya sendiri, Pak. Ada apa ya, Pak? Saya nggak bikin masalah kan, Pak? Tenang aja, Mas. Saya hanya ingin memastikan beberapa hal. Coba Anda lihat ini. Apakah motor ini pernah datang ke bengkel ini sebelumnya untuk dimodifikasi? Iya, Pak. Siapa pemilik motor ini? Ini punya teman saya, si Rian, Pak. Rian, buka pintunya. Kami dari kepolisian. Dan saya cek ke halaman belakang. Ya. Rian. Lapor, Dan. Belakang kosong. Di samping juga nggak ada tanda-tanda Rian, Dan. Motornya juga nggak ada. Apa dia bersembunyi di dalam, Dan? Bisa jadi. Coba, dobrak pintunya. Siap, Dan. Nggak ada, Juf. Ya. Aku komandan. Gimana? Dan, di dalam kosong. Pantas aja, Dan. Semalam dia minta untuk ditutup kasusnya. Ternyata dia mau kabur, Dan. Ya. Kalau gitu kita harus bergerak lebih cepat. Sebarkan informasi tentang Rian ke semua pos polisi. Terutama ke jalanan tempat dia balapan liar. Siap, Dan. Siap, Dan. Saya berniat untuk menjebak Rian. Kalau bisa malam ini juga. Mana nih si Rian? Nggak datang-datang. Oh, itu dia tuh orangnya tuh. Datang juga lu. Kemarin kemana, bro? Gua kan orang sibuk. Malam ini bakal ada musuh baru buat lu. Malam ini taruhannya lebih dahsyat. Yang kalah harus serahin motornya. Siapa lawan gua? Ntar juga datang. Ah, lama banget. Sabar. Dia datang loh. Bang, saya kayak kenal sama yang pakai helm itu. Masa sih? Itu Satria, Bang. Ya ampun, ngapain ya, Bang? Kok Satria ikutan balap liar segala? Udah, biarin aja. Dia kan banyak akal buat nangkep penjahat. Pasti malam ini dia lagi nyamar. Tapi ini bahaya, Bang. Gimana kalau sampai Satria jatuh terus Rian curangin dia? Saya yakin kok ada cara lain buat nangkep Rian. Ayolah, gas. Wah, suka kayak lu nih. Bang, ini semua nggak bisa dibiarin. Kita harus hentiin semua ini, Bang. Ya lu tenang aja. Ini kan gue rencana Satria. Lagian Satria bikin rencana kayak gini tapi nggak ngomong-ngomong dulu sama saya. Emang lu anggota reserse kudu tahu rencananya. Udah nonton aja, nonton. Kali, pepet. Gua bilang apa?
Rian. Yoi dong, sejak kapan gua kalah? Lawannya gini doang, gua sayurin. Sini, serahin. Lo denger nggak? Sini, mana kuncinya? Naik gaya tau nggak lo? Diam, diam. Polisi! Kabur! Saya salah apa, Mas? Dengar baik-baik. Kami pihak kepolisian sudah menemukan bukti CCTV bahwa kamu adalah pelaku tabrak lari dari Ibu Marni, ibu kandung kamu sendiri. Lu tuh salah tangkap tau nggak? Gak mungkin gue nabrak ibu gue sendiri. Anda sudah tidak bisa mengelak. Motor ini sudah Anda modif dan menjadi warna orange. Saudara Rian, kamu saya tangkap dengan pasal 321 Undang-Undang Lalu Lintas tentang tabrak lari dan juga membiarkan korban meninggal. Ditambah lagi pasal 181 KUHP tentang penelantaran dan juga menyembunyikan fakta kematian Ibu Marni. Semuanya sudah sangat jelas. Ikut kami ke kantor. Bayu, Siap, Dan. borgol dan bawa dia. Mengakulah, Nak. Bu, ampun, Bu. Mengakulah, Nak. Bu, Mengakulah, Nak. Bu, aku minta maaf, Bu. Aku capek digentayangin sama ibu. Bu, aku minta maaf, Bu. Iya, Bu, aku ngakuin, Bu, aku yang nabrak ibu. Bayu, Bayu, amankan dia. Dan. Aku minta maaf, Bu. Saudara Rian, ikut kami. Mari ikut kami. Bu, Rian salah, Bu. Berisik! Sediam gak lu? Lu gak bisa diam. Gua sumpah mulut lu. Bu Marni, Rian udah ngakuin perbuatannya. Ibu udah bisa kan maafin dia? Nggak ada yang bisa menggambarkan betapa luasnya hati seorang ibu ya, Bang. Bahkan di akhir hidupnya, Bu Marni masih memberikan maaf yang besar untuk Rian. Emang bener, Bang. Kasih ibu itu sepanjang masa. Lu sekarang udah bisa pergi dengan tenang. Biar Rian mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Semoga di kehidupannya kelak dia akan menjadi lebih baik. Kalau maksud lu, gua setannya? Apaan Babe lo ya yang ngomong, bukan saya. Ayo cepet. Kali ini pasti akan ketahuan siapa kamu sebenarnya sekarang. Kenapa sih gagal terus?